Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan Dedi Pangeran. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan ya, dan juga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya apapun. Amin ya robbal alamin. Oke kan kawan, jumpa lagi ya. Di pagi hari ini saya berada di tanaman timun lagi, yaitu sekarang sudah berusia 45 HSS ya. 45 hari setelah tanam biji, setelah semai. Jadi kan kawan, ini saya mau memberitahu sedikit tentang perkembangannya. Ini hari ini saya sedang panen yang ke-5 ataupun ke-6 ya, saya lupa kan kawan. Jadi ini saya sudah petik ya beberapa bagian. Ini saya tumpuk-tumpuk seperti ini dulu, baru saya kutip. Jadi saya taruh-taruh seperti ini. Lihat banyak ya. Nah, ini saya metiknya setiap hari kan kawan. Jadi saya nggak kasih jarak berapa hari, tapi ini saya kutipnya setiap hari. Bahkan sampai sana ada yang sudah rubuh ya karena setiap hari diterpa hujan kan kawan. Saya sangat menyerahlah ampun kan kawan, mengatur kelembaban dan pH tanah ini kan kawan. Jadi kan kawan, ini sedikit saya informasikan, ini tidak ada saya tutupin ya. Di usia 45 hari setelah tanam ini saya sangat kewalahan ya mengatur pH tanah, karena setiap harinya bedengan saya ini kena rendam nih kan kawan. Saya sangat gimana ya sebenarnya ya, cuman bersyukur aja lah masih diberi panen ya. Lagian pun harga ini sedang tinggi, saya mendapatkan harga 5.000 per kilo ya kan kawan. Itu saya ecer. Sebenarnya kalau di pasar itu mereka jual 8.000 per kilo ya. Ada juga yang ngasih harga 3.000, 4.000, kadang itu juga saya sangat kesal ya kan. Padahal harga timun di musim hujan ini sangat tinggi. Jadi kan kawan, saya sangat lelah untuk mengatur pH sehingga pH tidak terjaga. Gimana kan kawan, nggak lelah? Habis saya kocor air dolomit, saya naikkan pH-nya, setiap harinya kena rendam, bahkan sampai terendam akar-akarnya. Bahkan tadi malam pun hujannya sangat deras ya kan kawan. Bahkan ini belum kering. Bahwasannya timun itu nggak bagus ya untuk apa? Untuk perakaran, karena perakarannya itu kerendam. Bahkan ini timun saya ini perakarannya sudah naik, sudah keluar ya kan kawan. Contohnya seperti ini. Ini kan kawan, ini kalau kawan-kawan lihat, ini putih-putih ini sebenarnya akar timun ini kawan. Dia sudah keluar, jadi dia tidak meresap di dalam bedengan lagi karena air itu melimpah. Dia akar itu keluar menghisap nitrogen yang berlebihan dari air hujan ini ya. Jadi nah, fungsinya apa maksudnya, bukan fungsi ya, gejalanya, jadi pohon itu daunnya sedikit memucat ataupun menguning ya. Dia tidak menghisap C organik dari pohe saya, jadi dia mengambil nitrogen dari air hujan. Dikarenakan itu dia kan kawan, lihat banyak yang nggak jadi kan kawan. Percuma aja pupuk kita kasih banyak, tapi akar kerendam air terus setiap hari. Gimana kan kawan? pH-nya mungkin ini pH-nya di bawah 4 ini kawan. Karena pH normal timun itu 5,5 ya. Kalau untuk cabai kalau bisa 7 kan kawan. Jadi timun ini pH-nya standarnya 5,5. Karena pH turun, dia nutrisi tidak serap tidak sempurna untuk menyerap nutrisi ke atas pupuk itu. Jadi dia banyak yang rontok nih kan kawan. Jadi cabang-cabang yang kecil di timun saya ini banyak yang nggak jadi ya, bukan rontok ya kan kawan, tapi mengering. Itulah dia tandanya kan kawan. Kalau dia rontok itu artinya nutrisi itu nggak sampai ke cabang. Nah, jadi kalau dia mengering seperti ini, mengering, ini dia banyak nutrisi menghisap ya kan kawan, menghisap banyak air, jadi dia seperti itu, banyak menguning dia kan kawan. Dia seperti ini nguning. Nah ini rontok kan, menguning dia. Jadi itu kan kawan, jadi saya putuskan, saya menyerah untuk merawat ini kan kawan. Sebenarnya buahnya sangat melimpah ya, saya akuin ini benih dari Pertiwi Mira ini sangat melimpah buahnya. Lihat setiap cabang nih kawan, setiap cabang ada buah ya. Bahkan ini cabangnya saya pelihara sudah rontok semua karena pH sangat drop, setiap hari ditenggelamkan.
Jadi saya sudahlah menghabiskan yang sudah di pohon ini aja, tapi tetap saya pupuk melalui daun ya, per 3 hari sekali. Kalau pH saya ampun kan kawan, saya angkat tangan. Jadi ini bukan sisi dari baik-baiknya saja ya saya posting ya. Jadi ini untuk pelajaran kawan semua, bahwasanya bukan melihat dari siapa yang nanam ya kan, tapi dari siapa yang mengucapkan ya kawan. Jadi ini saya sharing kepada kawan-kawan semua bahwasanya kalau lahan kawan-kawan itu terhinggap air yang lama menyurut, usahakan bedengannya tinggi ya kan kawan. Jadi timun itu kalau bisa itu dia lama akar itu menyentuh air kan kawan, biar kita yang mengasih saja daripada dia yang mencari, begitu ya kan kawan. Ini dia panen yang saya, ini sedikit berbeda dengan ini dia sedikit kalau hujan deras saja dia kalau terkena banjirnya, makanya ini sedikit bagus nih daunnya, hijau dan buahnya pun masih nempel-nempel ya. Nah lihat, buahnya pun masih nempel-nempel kan, belum ada yang rontok. Bagian sini bagus karena ini lebih cepat mengering ya. Lihat, ini akarnya sudah keluar semua dari musa kan kawan. Akarnya sudah keluar semua dari musa, bahkan ini yang saya timpah pun sudah keluar ini karena kena banjir ya. Oke, kita lihat hasil panen saya. Kemarin saya panen mendapatkan 26 kilo kan kawan. Ini sudah saya petik semua ya. Saya petik, buahnya pun masih banyak juga yang menempel, calon-calon yang belum besar ya. Lihat air saya tergenang ya. Ini buahnya sudah saya panen semua di sini. Jadi nanti saya kutip semuanya. Buahnya masih ada yang menempel ya, belum besar. Ini setiap hari saya panen karena ini mau saya panen mini ya kan kawan. Jadi tidak ukuran aslinya lihat, rubuh itu kan. Padahal itu buahnya di bawah banyak ya. Tuh habis saya panen tadi. Ini juga. Jadi yang saya panen itu dengan buah-buah yang seperti ini. Standar kan kawan. Dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Lihat. Itu sebenarnya sudah bisa dipanen ya, cuman untuk saya sisakan untuk besok. Ini juga. Jadi pohon saya ini nggak ada yang nggak berbuah ya, pasti berbuah semua. Cuman yang terkendala seperti ini buahnya sedikit begitu ya kan. Jadi nggak bisa kita pukul rata bagus semua ya. Karena kita makan pun pasti masih ada nasi yang terbuang begitu ya kan kawan. Nah, jadi nanti saya kutip dulu timun ini berapa dapatnya saya belum tahu. Oke, saya skip dulu ya. Nah ini dia kan kawan, jadi ini hasil panen saya, alhamdulillah ya, saya syukuri. Ini kira-kira 20 kilo lebih nih kan, kalau nggak 22, 23 biasanya seperti itu sih. Kalau dia munjung seperti kemarin munjung kan kawan, itu sebanyak 26 sampai 27 kilo ya. Nah ini, jadi saya petiknya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya. Nah, jadi seperti ini yang disukai oleh pembeli di tempat saya ini ya, seperti ini. Sedang cantik-cantik ya kan kawan. Sebenarnya ini yang bengkok yang cacat cuman berapa persen ya? Hanya 2% ya. Seperti ini. Yang ini saja sudah kutipan berapa hari ini. Ini nggak saya buang ya untuk bukti kan kawan. Ini kena makan burung. Nah seperti ini. Ini yang buah cabang-cabang awal saya ambilin biar buah yang di atas bagus ya kan kawan. Jadi di tanaman saya mentimun nggak ada yang saya tutupin, itu real nyata ya. Jadi saya memposting ataupun membuat video nggak hanya manisnya saja kan kawan. Jadi ilmu dari kegagalan itu saya bagi kepada kawan-kawan semua, termaksud dari masalah-masalah yang ada di lahan seperti banjir, pemupukan, nutrisi seperti itu ya. Nah, jadi ini saya mau tunjukkan sedikit tentang tanaman cabai saya, yaitu ini cabai kecil saya. Lihat kan kawan, yang sedangkan yang
di polybed aja yang airnya tentu pasti jatuh ke bawah, dia aja kalau setiap hari minum air seperti ini kan kawan. Nah, dia lama untuk naik, padahal ini sama semua perawatannya, ada yang besar ada yang kecil. Ini pun lihat hampir terkena kuning ya, dikarenakan terlalu banyak minum air, pH turun. Padahal ini setiap minggu saya kocor air dolomit murni tanpa saya campur ya kan. Nah lihat, tapi alhamdulillah, tapi lihat kacang panjang saya, dia tidak tergenang. Nah, tidak ada air kan kawan, tidak ada air karena ini tinggi, dia air turun jatuh ke bagian timun saya. Jadi alhamdulillah buahnya bagus. Ini mungkin besok kalau nggak Minggu, ini kan hari Jumat, kalau nggak Sabtu, Minggu ini saya sudah panen kan kawan. Lihat, ini sudah ada yang panen. Alhamdulillah ini buahnya sangat lebat kan kawan. Kan lihat ya, itu garis. Buahnya sangat lebat, tapi sayang ini nggak saya kontenin ya, karena sudah ada video kacang panjang sebelumnya. Saya selalu berganti, mungkin musim ini temanya timun, musim depan temanya kacang begitu ya, ataupun jagung, ataupun nanti saya mau tanam cabai begitu ya. Lihat ini sangat lebat. Saya dengar-dengar ini harga lagi naik parah nih kan kawan. Tapi alhamdulillah lah kalau memang begitu ya. Jadi kurang dan lebihnya saya tunjukin di lahan saya kan kawan. Jadi saya nunjukin nggak berhasilnya saja ya. Tapi kalau untuk skala rumahan sudah bagus sih. Sudah lumayan, saya mendapatkan 20 sampai 26 kilo ya. Alhamdulillah. Oke kan kawan, jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf, tidak bisa menunjukkan panen saya yang sempurna. Tapi ini kan tanda kutip, ini karena ada masalah ya. Kalau dia normal, lahannya bagus, tidak tergenang setiap hari, mungkin masih bisa saya tunjukin yang lebih bagus ya kan kawan. Lihat ini buahnya pun sebenarnya bukan jongjong kali ya, masih banyak ini kawan-kawan. Buahnya yang belum jadi. Ini pohon yang tinggi. Kalau pohon yang tinggi tidak lama terendam, lihat buahnya pada nyantol ya, bagus. Intinya kan kawan, kelembapan dijaga, pH sama nutrisi, itu aja kuncinya. Kalau penyakit itu di luar dari masalah itu ya kan kawan. Kalau itu tergantung kita sendiri gimana perawatannya, pencegahannya gimana ya. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.